Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi 'ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ta'mir Masjid beserta anggotanya, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para alim ulama, tokoh agama, para kiai, ustadz dan ustazah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Haji Dr. Andes Darmawan dan juga Bapak Ustadz Nakoba, insyaallah ya. Alhamdulillah sempat hadir melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Falah yang insyaallah selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang insyaallah yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, namun insyaallah kita semua yang hadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang bahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, diringankan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah melalui seruan Al-Qur'an untuk melaksanakan salat subuh kita di pagi hari ini. Tadi kita dengar suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Apa kalau bahasa kita? Mari sholat. Untuk apa kita diajak sholat? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Artinya barang siapa yang menegakkan sholat, yang berangkat dari rumah menuju masjid ini, maka dia akan menuju pada kemenangan. Kenapa dikatakan kemenangan? Karena setiap langkah, satu langkah kita ke masjid
akan menghapuskan satu dosa, dan satu langkahnya lagi akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita tahu betapa besarnya pahala salat subuh berjamaah di masjid ini, maka niscaya kamu akan datang meskipun harus merangkak. Masya Allah ya. Ini menjadi motivasi bagi kita semua, seolah-olah kita melihat, seolah-olah kita tahu berapa besar pahala salat subuh ini, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, seandainya kita tahu maka kita akan datang ke masjid ini meskipun dengan kaki yang merangkak ya. Yang ketiga, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia sudah sholat semalam suntuk. Ada yang pernah sholat semalam suntuk di sini, Bu? Belum ada? Termasuk aku belum juga, Bu ya. Jadi dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Masya Allah, begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam marilah kita sampaikan kehariban kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir akan senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Semoga selawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda akan senantiasa menjadi rahmat di dunia ini dan akan menjadi syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin, Allahumma amin. Ini panitia sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai sudah. Karena tadi dipesani rumah, Bu ya. Jual rumah beli kapal. Ke pasar 16, ke pasar benar. Ke pasar pagi beli roti. Kalau penceramah punya akal, sebelum jam 6 pagi berhenti katanya. Jadi mudah-mudahan sebelum jam 6 kagilah berhenti. Setengah jam lagi insya Allah. Ya sudah tuh ada sarapan ya. Kita sarapan rohani dulu baru sarapan jasmani. Tadi sesudah sholat ya, kita salam ya, assalamualaikum warahmatullah ke kanan ya, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Hadisnya sahih ya, takrimuha takbir wa tahliluha salim ya. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya. Makanya kalau kita sudah takbir ya, itu haram kalau kita mengucapkan ucapan yang di luar ucapan sholat dan gerakan yang di luar gerakan sholat ya. Maka kita harus hati-hati dalam sholat. Tidak boleh lagi kita ngomong sembarangan, tidak boleh lagi berpikir kemana-mana ya. Apalagi gerak-gerakan yang di luar gerakan sholat ya. Ini mahab ngomong kadang tuh banyak nian gerakan ya. Mahab ngomong ya, kadang lagi tegak ya. Ada tuh ya, begaru belakang, ada yang bergerak-gerak ini. Coba mantapkan ya, tumainah atau gerakan yang sempurna. Nah, di riwayat yang kedua, Rasulullah SAW selesai sholat dia menghadap jemaah. Nah, imam sekarang ini sama ya. Begitu sudah sholat biasanya ada juga yang melihat jemaah ya. Tapi bedanya dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad melihat jemaah matanya melotot. Ya. Dilihatnya kiri kanan, Pak ya. Bedanya dengan imam kita sekarang ini ngadap ke jemaah tapi nunduk, dia grogi karena jemaahnya melotot. Ya. Bedanya dengan Nabi Muhammad ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Infeksi mendadak. Dilihatnya dari ujung, dari pangkal ya. Dilihatnya ada yang tak lihat. Syahidul fulan. Ya. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa si fulan tidak hadir? Lahiyan tahiyanna. Jangan ulangi lagi ya. Kalau ada yang tak sholat subuh, jangan ulangi lagi katanya. Kalau masih tak sholat subuh, kubakar rumahnya. Itu kata Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipraktekkan begitu ya. Nah, inilah sunnah yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya selama jadi imam, Pak ya. Karena saya tidak punya kuasa. Akulah tahu jawabannya kalau kutanya, kalau di masjid sana ya. Mana si A? Dia udah datang, Ustaz. Emang Ustaz mau apa? Ya, karena kita tidak kasih kuasa. Sama seperti Rasulullah pada zaman dulu ya di Mekah. Belum ada pernah dengar cerita ataupun hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat di samping Ka'bah berjamaah. Pernah Rasulullah sholat di samping Ka'bah, oh datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok ya, disiramnya dengan kencing onta ya, diserkap kepalanya, dicekik lehernya Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Padahal itu pamannya ya. Tidak senang lihat Rasulullah menegakkan sholat ya. Namun Masya Allah, akhirnya datang Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, diselamatkan ya. Nah jadi Pak Ketua ya, kalau ada jemaah atau dokter tanggo yang belum sempat sholat subuh, belum salat ke masjid, tidak usah marah ya. Mungkin takut kalau dicekik kaki oleh Abu Jahal. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah di tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Tidak terasa Bu ya, begitu cepatnya hari ini berlalu ya. Yang dulu kita lihat budak-budak, sekarang sudah melahirkan budak-budak ya Pak Heri. Yang dulu duduk bersama dengan kita sholat berjamaah, tapi hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu cepatnya hari ini berlalu ya. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad ya. Yang hijau akan menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan ditiup angin hampa tak bermakna. Kemana dulu wong yang hebat-hebat? Kemana dulu wong yang penguasa, bangsawan? Setelah masanya semua mati ditelan zaman. Yang tinggal hanyalah apakah dia orang paling baik, dicatat dengan tinta emas, apakah ia orang paling buruk, dicaci maki dan dihujat. Pepatah ada mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa Bu? Meninggalkan nama ya. Nama yang baik tinggal apakah nama yang buruk ya. Kalau pengen dikenang orang-orang yang baik, maka berbanyaklah berbuat baik. Cuma kalau sebaliknya, kalau pengen dikenang si A itu mah ini hidup-hidupnya ya, silakan ya. Maka kita kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Kenapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalamnya? Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang masih beriman sampai detik ini. Maka kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqomah iman dan Islam yang masih ada di dalam diri kita. Berapa banyak Bu yang dulu orangnya baik-baik, tiba-tiba berubah menjadi tidak baik. Yusmi'u mu'minan, di pagi hari dia beriman, wa yumsi kasiran, di petang pagi dia berubah menjadi tidak beriman ya. Berapa banyak, mohon maaf ya, yang dulu hidupnya susah melarat ya, untuk mencari sesuap nasi dia sulit, tapi begitu Allah angkat derajatnya, begitu Allah lapangkan rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur, dia lalai, dia kufur nikmat, dia sangka semua itu karena jerih payahnya, padahal semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari ini ada yang diangkat derajatnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada yang ditingkatkan rezekinya, dia tak bersyukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah, barang siapa bersyukur atas nikmatku, pasti akan ku tambah. Tapi ingat, barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih ya. Maka kalau pengen ditambah ya,
Kalau pengen umur yang panjang, bersyukur dinjo Allah sampai detik ini kita ditemukan Allah dengan tahun 1443 Hijrah. Kita syukuri agar nikmat ini, nikmat umur bertambah. Dinjo Allah rezeki ya, berupa materi, harta, anak dan lain sebagainya. Kita syukuri ya. Terima, kasih, kita terima, kita kasih lagi ya, dengan tanda syukur kita. Kalau dinjo Allah dapat rezeki ya, dapat gaji dan lain sebagainya, kita terima, kita kasih, kita berbagi sama tetangga kita yang membutuhkan ya, ataupun tempat-tempat yang membutuhkan seperti panti asuhan ya. Ajak anak-anak yatim makan ya. Tanya datang ke panti asuhan, berapa anak-anak di sini? Tak gayanya itu kan. Saya pengen ngajak makan. Ada sekitar 30. 30? Iya, keluarga kalau tidak 5 baik jadilah. Tidak apa-apa ya. Ajak mereka makan ya, kayak ini ya. Dia 10 sekepalanya ya. Berdoa, ya Allah, kalau orang tua kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal ya, lulus kepalanya ya. Ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ibundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di alam barzah ya. Makanya anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya. Sekolahan di sekolahan yang baik, di tempat yang baik, sekolahan agama ya. Ajarkan mereka tentang tauhid, masukkan mereka di TK, TPA ya. Inilah yang akan menolong kita. Iza matal insan in qata'a ya. Kata Rasulullah, kalau manusia mati ini ya, terputus segala amal ibadahnya. Tak pacak lagi. Yang dulu rajin ke masjid berhenti Pak ya. Yang dulu rajin membaca Al-Quran berhenti ya. Tapi ada yang tetap mengalir, salah satunya adalah doa anak yang soleh ya. Maka didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Inilah yang akan menyelamatkan kita kage di saat kita sendirian di alam barzah tanpa ada yang menemani. Maka datanglah cahaya-cahaya penerang, yaitu doa-doa anak yang soleh, insya Allah ya. Hadirin rahimakumullah. Nah inilah ya, kita hidup di akhir zaman. Tidak terasa begitu cepatnya hari ini berlalu. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat, yaitu nikmat umur yang panjang. Hadirin rahimakumullah, kita hadir di sini ya. Begitu banyak, beragam ya. Kita tahu kita sekarang sudah ada yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah banyak ya, berinteraksi dalam kehidupan. Sudah pasti yang namanya manusia banyak salah dan hilaf ya. Banyak kekeliruan. Itulah manusia yang berasal dari kata nasya, artinya lupa. Dia lupa kadang ya, dari mana asal kita ini ya. Nah, maka saya tidak peduli siapapun Anda yang hadir saat ini, Anda mempunyai begitu banyak dosa, namun saya ingin tawarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-100. Ini ada kisah, ada seorang orangnya ini pernah bunuh orang 100 orang Pak. Bunuh orang 100 orang. Tindak kriminalitas tidak perlu kita hitung lagi, karena kita akan lelah untuk menghitung saking banyaknya gawenya yang tidak benar ya. Maksiat luar biasa. Tapi Masya Allah, ketika Allah memberikan hidayah kepada orang ya, dan ini hidayah terbuka untuk siapapun selagi nyawa masih dikandung badan. Tiba-tiba orang ini ingin berubah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datanglah dia seorang syekh. Dia mengadukan dia ingin bertobat, dia ingin berubah dalam hidupnya. Apa kata syekh itu? Anda bukan tidak bisa menjadi orang baik, tapi keluarlah dulu dari lingkungan Anda, dan keluarlah Anda dari lingkungan yang tidak baik itu. Temui si fulan dan Anda belajar di sana. Artinya, kalau kita ingin berhijrah, kalau kita ingin menjadikan diri kita lebih baik, kalau kita selama ini di lingkungan yang kurang baik, keluar dulu dari lingkungan itu ya. Tinggalkan dulu. Kalau selama ini gawenya gaplek tiap malam ya, tinggalkan dulu kalau pengen berubah ya. Aku pengen datang ke majelis tiap malam di sini, kalau tidak salah Al-Falah ini ngadakan kajian ya, subuh ya. Niatkan dalam diri kita ingin berubah ya. Sampai di mana tadi?
berubah. Hah? Kajian subuh, ya. Nah, pengen berubah. Kata Syekh tadi, Anda bukan tidak bisa menjadi orang baik, tapi keluarlah dulu dari lingkungan yang tidak baik. Anda temui seorang guru di sini dan Anda belajar di sini. Akhirnya didengarkanlah omongan Syekh tadi, berangkat dia menuju perjalanan. Qadarullah, ya, diceritakan kurang lebih sejengkal, ya, ataupun sebelum sampai dia di tempat dia ingin belajar, summa yudrikul maut, ya, maut datang menjemputnya. Orang ini, ya, setiap langkahnya dia beristighfar kepada Allah. Istighfar yang menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan ampunan Allah. Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat, kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, dia ingin berubah, maka Allah akan ampuni dia, maka Allah akan angkat derajatnya. Masya Allah, ya. Dan kata Allah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk surga orang ini. Bayangkan, ada orang yang pernah membunuh orang 100 orang, ya. Ada yang pernah bunuh orang di sini, Pak? Kata, ya. Ada polisi di sini? Kata, ya. Pernah bunuh orang 100 orang, mabok setiap hari, ya. Maksiat tak terhitung. Pingin berubah, mendapat hidayah dari Allah, belum sampai ke tempat dia belajar, summa yudrikul maut, maut datang menjemputnya, diampuni segala dosanya, diterima taubatnya. Kita sudah hadir di sini, bapak-bapak, ya, ditempatkan di masjid yang tempat yang lemak, ya, disiapkan kopi, minum segala macam, ya, dan kita akan belajar di sini dan kita akan terus, ya, beramal di sini. Kalau dengan cara ini, ya, belum kita mau bertobat kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita? Kalau kita sudah hadir di sini, ya, mendengarkan pengajian, sholat berjamaah, kalau dengan cara ini Allah belum mengampuni kita, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Masya Allah, ya. Maka hadirin rahimakumullah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muraghaman katsira was'a, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Kata Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati tempat hijrah yang lebih baik ataupun luas rezekinya. Jadi jangan takut, Bu, ya, untuk merubah diri menjadi lebih baik, ya. Jangan takut kalau kita selama ini pekerjaan yang tidak baik, tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan karena Rasul. Insya Allah akan jamin, Allah jamin akan dapatkan pekerjaan yang lebih baik, akan mendapatkan rezeki yang lebih luas selagi ia masih ada umur di kandung badan. Wa may yuhajjir wa may yakhruj fi sabilillah, barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, untuk berhijrah di jalan Allah karena Allah dan Rasulnya, namun sebelum datang ke tempat dia berhijrah, belum sampai tempat dia belajar, summa yudrikul maut, maut datang menjemputnya, faqad waqa'a ala jurullah, Allah sudah tetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Maka ini penyemangat, ini motivasi untuk kita semua di tahun Hijriah ini, ya, di tahun baru ini, mari, ya, hijrahkan diri kita, ya. Hijrah itu berasal dari akar kata hajara. Nah, ini pakar bahasa Arab Pak Darmawan, ya. Artinya berpindah, ya. Bisa itu berpindah tempat, berpindah pemikiran, perilaku, sifat, ya, dan tingkah laku. Mari kita rubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih islami, yang lebih Qur'ani, ya. Mungkin selama ini, ya, kita hidup penuh bergelimang dosa. Mungkin selama ini mata kita selalu maksiat. Mungkin selama ini mulut kita selalu berbicara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hijrahkan semua itu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling menarik, ya, saya kira kita beraktivitas satu pekan, ya, tanyakan pada diri kita, sudah berapa banyak aktivitas kita itu yang sudah menjadi zikir kepada Allah? Sudah berapa banyak aktivitas kita itu yang sudah menjadi amal ataupun pahala, apa tuh,
ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ya kita berangkat gelap pulang gelap ya, berangkat pagi pulang sore ya, kita sibuk ngejar urusan dunia kita ya, kita sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ya, kadang lupa sholat ya, sholat jarang tepat waktu ya, jangankan berzikir ya, jangankan menghafal Al-Quran, kadang membaca Al-Quran pun kita malas ya. Kalau seperti itu orang zaman dahulu, orang zaman jahili sudah juara di zamannya ya, dengan kekuasaannya seperti Firaun ya. Kalau ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, Qarun sudah lebih hebat daripada kita. Lantas tanyakan diri kita, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ini Jumat, Sabtu ya, manakah hari-hari itu yang sudah menjadi aktivitas kita beramal kepada Allah atau berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang paling menarik, ini untuk sebuah renungan bagi kita semua ya, di pagi hari yang bahagia ini. Ada seorang anak kecil namanya Mu'az, umurnya 4 tahun Bu. Seorang mu'alaf ya, tapi dia sudah hafal Al-Quran ya, dan matanya buta ya, matanya buta, tidak bisa melihat dari dia lahir. Tapi Allah berikan dia keluasan ataupun kelebihan, yaitu dia bisa menghafal Al-Quran. Luar biasa. Suatu hari dia ingin menghafal Al-Quran ya, sebelum dia hafal Al-Quran, dan ditemanilah seorang ayahnya. Motornya buntut ya, motornya tidak perlu bagus, direnovasi, dibagusi, berangkatlah menuju syekhnya di situ untuk belajar Al-Quran. Di perjalanan bapaknya membacakan Al-Quran, si Mu'az ini mendengarkan ya, istilahnya di murojaah ya. Dia dibacakan oleh ayahnya ya, didengar ya, sambil jalan akhirnya singkat cerita anak ini hafal Al-Quran. Karena viral di sosmed ya, sosial media, datanglah seorang reporter dari Kuwait menemui anak ini. Karena kalau di daerah Arab itu ya, kalau orang yang dimuliakan ini walaupun kecil dipanggil syekh ya. Nah ini karena dia hafal Al-Quran 30 juz dipanggil syekh. Ya Syekh Mu'az, apa kata reporter tadi ataupun wartawan tadi? Seandainya pada saat ini apabila kau berdoa dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu jawab anak kecil tadi, anak yang buta tadi, wallahi, demi Allah, kalau Allah perkenankan doaku pada saat ini, maka saya akan minta 2 hal dalam kehidupan ini. Yang pertama, kalau Allah perkenankan doaku pada hari ini, yang pertama saya akan minta kepada Allah agar Allah tetap membutakan mata saya, karena dengan mata yang buta inilah saya bisa menghafal Al-Quran. Saya takut kalau Allah membuka mata saya bisa melihat, saya melihat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat maksiat, maka dengan maksiat itu akan menghilangkan apa yang saya hafal, Al-Quran yang saya hafal. Masya Allah, ada anak umurnya 4 tahun Bu ya, matanya buta. Dia berdoa kepada Allah, minta agar matanya selalu dibutakan sampai akhir hayatnya, agar dia bisa menjaga hafalan Al-Qurannya. Kita yang tinjau umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sudah 50 tahun, kita pergunakan apa mata ini? Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya bisa melihat maksiat saja ya. Mohon maaf, di rumah kadang nonton TV, kita buka-buka aurat, pagi-pagi lah jengok gosip ya. Itu semua adalah maksiat Bu ya. Yang bagus nonton Mama Dede bagi-bagi itu ya. Terus siapa itu yang di Trans TV Bu? Ustadz Maulana ya. Jamaah. Itu alhamdulillah. Itu lebih bagus ya, akan memotivasi, dapat pahala. Dapat di masjid, balik ke rumah tonton. Banyak sekarang fasilitas ya. Mohon maaf, lihat Hafi kadang ya, banyak yang tidak benar. Hati-hati, jaga anak-anak kita ya. Nah ini, maka hijrahkan diri kita menjadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah perkenankan doaku pada saat ini, saya akan meminta
Di saat saya sendirian nanti menghadap Allah di akhirat kelak tanpa ditemani siapapun, apabila saya menghadap Allah masih kurang pahala dengan yang apa yang saya lakukan selama dunia, maka siksa dengan apa yang aku hafal ini. Masya Allah, ada anak umurnya 4 tahun Kak, ya? Sudah memikirkan akhirat, sudah memikirkan akhirat. Lalu kita, ya, sekali lagi yang sudah luar biasa umurnya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, masih belum sempat memikirkan akhirat, ya. Mudah-mudahan kita hadir sini, kita sholat di masjid ini semata-mata karena untuk mengharapkan keridhaan Allah dan mencari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kosongkan pikiran kita sejenak, kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta. Mudah-mudahan di pagi yang berkah ini Allah turun keberkahan, Allah turun maghfirah kepada kita semua, sehingga kita setelah keluar masjid ini nanti ada perubahan dalam hidup kita. Jangan setiap kali kita diundang ke masjid mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, tapi begitu keluar tidak ada perubahan dalam hidup kita, ataupun tidak ada yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ معاذيره يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jika ada yang hadir saat ini membawa begitu banyak lumuran dosa dan maksiat, ya Allah, baik dosa itu dengan orang tuanya, baik dosa lisan, mata dan lain sebagainya, baik dosa itu yang sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang dahulu, sekarang ataupun yang akan datang, mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini sebelum Engkau ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jika ada yang hadir saat ini membawa begitu banyak masalah dalam kehidupannya, kegelisahan dalam hidupnya, maka jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini sebelum Engkau tenangkan jiwanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha penyembuh. Ya Allah, jika ada jemaah yang hadir saat ini dalam tertimpa musibah penyakit, ya Allah, keluarganya di rumah mungkin ada yang terbaring saat ini sakit, maka ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, jika banyak yang hadir saat ini membawa kegelisahan, membawa begitu banyak masalah dalam hidupnya ataupun terhimpit dalam hutang, ya Allah, maka luaskan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk orang tua kami, jika mereka masih hidup, ya Allah, kami hanya memohon kepadamu, Engkau ampuni dosanya, ya Allah, Engkau berikan keberkahan dalam hidupnya, ya Allah, Engkau panjangkan umurnya dalam ibadah, Engkau panjangkan umurnya dalam taat kepadamu, ya Allah. Jangan susahkan mereka, ya Allah, karena mereka sudah susah membesarkan kami, mendidik kami, ya Allah. Jangan biarkan ada air mata yang mengalir dari kedua mata mereka karena perilaku dan tindakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk kedua orang tua kami yang sudah Engkau panggil, ya Allah, jangan Kau siksa, ya Allah, jangan Kau azab, ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga, jadikan setiap amal ibadah selama hidupnya menjadi temannya di kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jika nanti Engkau perkenankan kami ya Allah, Engkau selamatkan kami hanya ingin berkumpul kembali kepada orang tua kami ya Allah. Rindu ya Allah, rindu dengan kasih sayangnya, menatap wajahnya, mencium keningnya, mencium tangannya Allah. Rindu akan belayan kasih sayangnya ya Allah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa bertemu dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, surga itu tidak akan pernah indah tanpa kedua orang tua kami. Maka ya Allah, selamatkan kami ya Allah, keluarga kami nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah umur kami di tahun ini agar menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur, menjadi lebih baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.